Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian semua tipsnya untuk kalian bisa mendapatkan makeup look buat lebaran nanti, termasuk ke produk-produk yang sebaiknya kalian gunakan. Oke, yang pertama adalah jangan lupa untuk prep your skin di malam harinya maupun di saat kalian akan menggunakan make upnya gitu. Jadi malam harinya sudah disiapkan. Semua yang bisa kalian gunakan adalah kalian yang tahu. Jadi gua nggak bisa ngasih tahu skincare kalian harus pakai ini, harus pakai itu. Nah, ini adalah step yang berikutnya mungkin yang bisa gua kasih tahu ke kalian adalah untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Kalau punya kulit berminyak, pastiin kalian tentukan di mana sih minyaknya, bagian hidung kah, bagian kening aja kah, atau dagu aja kah, atau hanya di bagian T-zone aja gitu. Jadi pastiin kalian menggunakan primer itu hanya di tempat-tempat yang memang memerlukan. Mungkin gue bisa saranin primer dari MAC Studio Fix. Ini Mattifying 12 Hours Shine Control. Kalau misalkan kalian nggak mau yang mahal gitu ya, pengennya yang produk lokal aja tapi terjangkau juga, gue bisa saranin yang dari Luxe Crime. Luxe Crime punya yang Perfect Canvas Primer, ini Mattifying Primer. Tapi kalau misalkan ternyata bagian perimeter kulit kalian itu tidak berminyak, gue bisa saranin yang dari Shiseido yang Synchro Skin Soft Blurring Primer. Jadi dia bisa bantu untuk tetap melembabkan atau menghidrasi tapi dia ngeblur pori-pori. Jadi ya gue udah tahu ya, biasanya untuk teman-teman yang punya kulit berminyak itu pasti pori-porinya gede banget gitu kan ya teman-teman. Nah selain itu buat teman-teman yang memang mempunyai keluhan-keluhan biasanya kulitnya kering, geradakan ya, pori-porinya juga gede, gue bisa saranin beberapa. Ini ada yang dari Salad's Magic Cream dari Salad Tilbury. Kalian bisa pakai ini, dia benar-benar bantu untuk melembabkan dan melembutkan. Dan jadi kalau misalkan kalian males gitu pakai moisturizer, bisa diganti pakai ini aja. Langsung setelah primer, penggunaan base makeup atau foundation. Untuk penggunaan base makeup, kalau menurut pendapat gue ini satu-satunya produk atau foundation khususnya yang bisa tahan lama banget, tidak ada cakey, tidak ada creasing, tidak nembus, aman di atas kulit kering yang gua, aman untuk penggunaan kacamata, pokoknya apapun ini tuh bener-bener anti badai dan belum pernah nemu lagi produk lainnya. Atau mungkin kalian tahu ada produk lain yang sebagus ini, tolong sharing di komen di bawah, kasih tahu ya, nanti gue bakalan coba. Ini satu-satunya produk dari Muaku, namanya High Definition Long Wear Foundation. Dia satu-satunya produk yang menurut pendapat gue tetap halus di atas kulit wajah gue, baik yang berminyak maupun yang kering, karena atas kulit gue ini mempunyai dua jenis kulit, T-zone berminyak dan perimeter ini kering. Dan selain itu, masalah yang sering terjadi adalah karena gue menggunakan kacamata, pasti bakalan ada yang namanya ngangkat, pasti ada yang namanya hancur di bagian hidung, tepatnya di bagian kacamatanya. Tapi selama gue pakai produk dari Muaku ini sangat aman banget. Jadi bisa gue saranin buat teman-teman yang memang punya masalah dengan berminyak dan menggunakan kacamata, pakai ini deh. Tapi kalau misalkan ternyata kulit kalian itu berbeda ya, sama seperti gue, bagian T-zone berminyak tapi bagian perimeternya kering, terus gimana dong? Nggak mungkin kan pakai Muaku. Dan untuk produk-produk lainnya buat teman-teman yang mempunyai kulit sudah mature, banyak sekali wrinkle, tidak peduli dengan yang namanya ketahanan atau apapun itu, gue bisa saranin mungkin ya teman-teman, ini satu-satunya produk yang kalau menurut pendapat gue paling oke banget, the best gitu, yang bisa mengerti kulit wajah gue. Kenapa? Karena kalau menurut pendapat gue ini dari Makeup Forever yang Reboot Foundation. Dia itu brighten, smooth, firm, hydrate, sama evens out. Jadi produk dari Makeup Forever ini teman-teman, dia itu memang bukan tipe di mana dia langsung nutup semua kekurangan di atas kulit wajah, tapi dia lebih meratakan warna kulit, terus udah gitu aman dipakai di atas kulit yang kering sekalipun, ngelupas, ngelopek, banyak kulit kering dan nggak aman ya. Tapi kalau pakai ini tuh bener-bener langsung halus, langsung nyaman, bener-bener sangat amat ringan. Tolong diingat, ini bukan produk yang long wear, tapi dia lebih ke produk yang bisa mengerti kondisi kulit kita yang kering, kurang hidrasi, tapi pengen tetap cantik kondisi kulit wajahnya.
Lanjut ke penggunaan concealer ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan concealer itu tergantung dari kebutuhan kalian, karena kalau menurut pendapat gue pribadi, honestly, nggak semua orang itu menggunakan yang namanya concealer. Tidak semua orang menggunakan yang namanya contour. Tapi kalau untuk blush dan lain-lain sebagainya itu ya udah standar ya. Nah khusus untuk concealer kalian bisa pilih yang satu ini. Kalau menurut pendapat gue satu-satunya concealer yang bener-bener high coverage, terus dia itu bener-bener yang namanya long wear. Apalagi kalau disandingkan dengan Muakyu ini, gue jamin deh kalian pasti amazed setiap kali kalian pakai kedua produk ini. Nah gue saranin produk dari SK. Kenapa? Karena dia ini bener-bener long wear banget, terus udah gitu coveragenya sangat amat tinggi. Tapi gue harus kasih tahu dulu ke kalian bahwa buat teman-teman yang mempunyai kulit kering, terus udah gitu memang jenis kulitnya kering, kalian pastikan untuk menghidrasi dulu kulit kalian setiap kali kalian menggunakan atau lanjut dari satu produk ke produk lainnya. Ini juga adalah tips ya teman-teman, yaitu menggunakan yang namanya setting spray. Kebetulan kulit gue ini kan berminyak, jadi gue fokusin di bagian yang memang banyak minyaknya atau sering cepat keluar minyak, menggunakan yang namanya Deslick dari Urban Decay. Kalau untuk produk lain gue belum bisa menyaranin yang mana produknya, tapi mungkin gue bisa saranin yang dari MAC Fix Plus, yang biasa, yang lama atau mau yang baru sama-sama aja. Karena untuk produk dari MAC ini khususnya yang setting spray, dia bisa bantu untuk menghaluskan dan juga bisa bantu untuk hidrasi. Jadi karena gue sekarang pengen wajah gue untuk tahan minyaknya, gue bakalan pakai ini dulu sebelum gue lanjut ke produk yang namanya concealer. Nah, untuk penggunaan dari concealer, kalau gue hanya digunakan di tempat-tempat yang sangat amat membutuhkan, oke? Seperti dimana di bagian-bagian yang mempunyai uneven skin tone atau warna-warna yang berbeda dari keseluruhan wajah gue. Contohnya melasma, bekas jerawat ya teman-teman, seperti kemerahan di bagian dekat hidung, atau keunguan atau kebiruan di bagian bawah mata. Jadi enggak di semua tempat atau tidak di semua bagian T-zone gitu gue pakaiin, ya udah semuanya pakai tebel-tebel. Jadi untuk penggunaan dari concealer itu pastiin kalian tahu bagian mana yang perlu dipakein concealer. Ini adalah makeup yang benar-benar sangat amat long wear, tapi nggak terlalu yang tebel seperti kalian mau ke acara pesta ya teman-teman. Nah untuk penggunaan blush dan contour itu gue saranin kalian menggunakan blush contour dalam. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian butuh wajah kalian itu tetap blushing, butuh wajah kalian structured, atau kalian bisa menyembunyikan bagian wajah kalian yang kekurangan gitu ya, seperti gue jawline-nya terlalu kotak nih, gue pengen disembunyiin, terus gue pengen blushnya itu tetap kelihatan, gue bisa saranin pakai yang namanya blush sama kontur bagian dalam. Dan gue bisa saranin yang dari Siglam, walaupun dia memang produk dari luar tapi harganya masih terjangkau, 130.000, dan dia bener-bener mudah banget untuk digunakan, jadi user friendly gitulah kalau menurut pendapat gua teman-teman. Oke, blush kontur cair sudah selesai, sekarang disemprot lagi. Pokoknya setiap kali kalian pindah ke step berikutnya atau step selanjutnya, kalian semprot dulu. Khusus buat kita yang memang punya jenis kulitnya berbeda, itu gue menyiapkan produknya juga beda-beda ya powdernya. Nah ini adalah 3 produk andalan gue teman-teman selama ini yang menurut pendapat gue bener-bener aman kalau gue pakai di atas kulit wajah gue. Satu dari Hanasui, ini Perfect Fit Setting Powder. Jadi gue pakai khusus yang Hanasui ini untuk ngehalusin di bagian sebelah sini aja, atau biasanya gue nyeting di bagian mata dan alis. Nah kemudian gue punya yang dari Ultimatu Delicate Translucent Moisturizer face powder gitu ya. Jadi intinya ini face powder tapi dia melembabkan gitu loh, nggak bikin yang kering-kering amat. Dan gue andalin dia karena dia mempunyai pigmen yang lumayan tinggi tapi tetap bisa bantu untuk nahan minyak di atas kulit wajah gue. Nah yang terakhir ini satu Makeup Forever, satu-satunya produk yang menurut gue ya mahal banget, yang akhirnya kok bagus ya di atas kulit wajah gue gitu. Dia bantu untuk bisa ngasih sheen khususnya di bagian-bagian tertentu di mana gue pakai produk ini gitu. Biasanya kalau gue pakai tuh di bagian sebelah sini untuk blurring pori-pori gue. Terus karena bagian perimeter gue ini kan kering, jadi gue andelin dia untuk
nyeting semua bagian wajah gua yang kering aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak di semua bagian wajah gua pakai produk yang dari Hanasui atau yang dari Ultimatu karena takutnya terlalu tebal dan nanti bakalan kering. Sekarang untuk kontur teman-teman, kalau menurut pendapat gue, kalau kalian adalah tipe orang yang memang bukan tipe yang menggunakan kontur gitu ya, gue bisa saranin ke kalian pilih warna kontur yang benar-benar sangat amat tidak terlalu jelas gitu ya. Mungkin gue bisa saranin yang gue punya ini yang dari iMIM atau mungkin yang dari Tukul for School juga ada. Jadi intinya untuk produk-produk kontur gue sih saranin kalian untuk memilih produk yang dari Korea gitu karena dia bisanya menawarkan warna-warna kontur yang benar-benar sangat amat user friendly gitu ya. Jadi nggak terlalu yang medok-medok banget. Nah sekarang gue mau pakai aja yang dari iMIM. Ini yang namanya Afternoon Tea Frozen Cocoa. Jadi gue pakai warna yang muda banget, terus gue pakein biasanya di tempat-tempat yang gue pakai kontur. Untuk blush gue bisa saranin yang dari Maybelline Fit Me yang warnanya Proud karena dia tuh bagus banget warnanya ke satu, terus ya lumayan tahan lama ya. Kemudian lanjut ke alis ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue untuk alis, honestly gue cuma bisa kasih tahu ke kalian bahwa pastiin produk alis kalian, khususnya pensil alis itu bukan tipe yang creamy. Karena biasanya untuk tipe-tipe dari pensil alis yang creamy itu cepet banget luntur dan biasanya kegeser pakai rambut aja itu dia udah langsung transfer kemana-mana. Jadi gue saranin kalian tahu banget konsistensi atau formulasi dari pensil alis yang kalian gunakan. Dan pastinya kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang mempunyai alisnya itu bulunya lebat, kadang suka berantakan, malah bikin jadi bentuk alisnya jadi nggak jelas, itu gue saranin pakai yang namanya Brow Cara. Kalian bisa pakai Brow Cara yang mana aja, tapi andalan gue yang saat ini sih masih 24 hours brow setter dari Benefit ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian yang sangat amat penting menurut pendapat gue. Untuk bagian mata itu sangat-sangat amat krusial. Jadi untuk bagian wajah ini sebenarnya kalau menurut pendapat gue kalau udah cukup bagus gitu ya, udah nggak usah pakai bagian mata juga nggak apa-apa, atau intinya kalian tinggal pakai eyeliner atau maskara itu udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian tetap maksa pengen tetap pakai yang namanya eyeshadow gitu untuk tampilan kali ini yang benar-benar sangat amat harus long wear tapi nggak berlebihan juga, apalagi untuk lebaran, mungkin kalian bisa pakai teknik yang ini satu ini ya teman-teman. Dan maaf banget kalau produknya itu nggak ada di dalam satu palet gitu ya khusus untuk mata. Jadi kali ini untuk bagian eyelid aja itu nggak sampai yang terlalu atas banget, tapi pastiin kalian mencapai ke bagian tulang mata kalian untuk penggunaan dari highlighter ini. Atau kalian bisa cari eyeshadow yang memang dia bisa bantu untuk seperti ini ya, memberikan cahaya di bagian eyelid kalian. Nanti setelah itu kalian tinggal pakai atau pilih warna eyeshadow yang memang bisa bantu untuk deepen atau ngasih depth atau ngasih apa namanya kedalaman di bagian sebelah sini, tapi jangan yang terlalu tua banget. Nah nanti tinggal dikasih depth yang lebih lagi untuk ngebentukin mata kalian itu menggunakan yang namanya warna coklat agak hangat teman-teman ya. Jadi tinggal dipakein aja, mungkin kalian bisa pakai teknik ini. Jadi tinggal ambil tisu aja, terus bentukin di bagian mata kalian seperti ini untuk bisa bantu ngasih ilusi wink eye-nya, tapi tetap warnanya halus. Oke, lanjut ke bagian mata yang menurut pendapat gue sangat amat penting dan gue pikir teman-teman semua itu udah tahu untuk menggunakan trik ini, yaitu kalian bisa ambil powder apapun lah intinya, yang manapun bebas gitu ya. Dan gue bakalan ambil powder yang bisa gue andelin khususnya yaitu Makeup Forever, dan ini campuran nomor 1 dan nomor 2.
Nah, tipsnya adalah sebelum kalian menggunakan maskara di bagian bawah mata kalian, kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang memang biasanya kalau pakai maskara bagian bawah itu suka bleber atau suka nempel-nempel, untuk mengurangi kebleberan dan kenempelannya itu, kalian bisa ambil powder aja dan dipakein di bagian under eye-nya sebelum kalian pakai maskara, baru kemudian pakai maskaranya. Lanjut ke penggunaan bulu mata palsu, baik juga eyeliner basah atau spidol eyeliner. Kalau menurut pendapat gue itu sebenarnya opsi ya, tapi untuk teman-teman yang nggak mau ribet, pengen bener-bener tahan lama makeup looknya, dan kalian nggak mau disusahin dengan masalah biasanya false lashes tuh copot, terus udah gitu biasanya untuk bagian eyelinernya bleber karena kalian ada tipe orang yang nggak pernah make upan, jangan terlalu make upan berlebihan untuk lebaran kali ini. Tapi untuk keperluan video gue bakalan pakai ini false lashes cuma 3 ribuan gitu, dan gue bakalan pakai premium eyelash adhesive dari Expert. Untuk maskaranya tadi gue pakai dari Airtos yang Dolls Look Curl Volumizing Mascara, dan kemudian lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu lipstick. Untuk lipstick kalau menurut pendapat gue selain dari warna ya teman-teman, terus penyesuaikan di antara mata, terus di antara warna lipstick itu sendiri. Karena itu sangat amat krusial. Kenapa gue bilang krusial selain dari mata? Kalau kalian sudah menggunakan seperti blush mata gitu ya, terlalu ekstrim, terlalu jreng banget, sebaiknya itu kalian pakai produk bibir dengan warna yang lebih ke nude atau soft gitu. Tapi untuk saat ini karena gue ingin kayak lebih menyamakan atau meratakan warnanya ya teman-teman, jadi gue bakalan pakai yang nude lagi aja karena pengen yang bener-bener soft gitu ya. Dan selain itu untungnya adalah pada saat gue menggunakan semuanya yang soft, kalau misalkan lebaran kan biasanya dari keluarga ke keluarga yang lain gitu, paling sedikit kita makan sesuatu atau sesuap dua suap gitu. Kalau misalkan pakai warna lipstick yang terlalu gonjreng, pada saat setelah makan itu terus hilang gitu, ya udah yudada yubabai aja gitu kan akhirnya gitu. Jadi gue memilih untuk menggunakan lip liner satu untuk bikin lebih kuat dan nggak terlalu jadi pucat wajahnya, dan kemudian yang kedua gue pakai MAC lipstick yang Honey Love. Ini combo yang terbaik juga ya teman-teman. Honey Love matte lip cream dari MAC. Kalau misalkan kalian mau cari warna lip pencil atau lip linernya yang terjangkau dari Lux Crime, ini yang chai tea, ini pas banget warnanya, bagus banget. Alright teman-teman, jadi kurang lebih seperti inilah untuk makeup look lebarannya. Menurut kalian gimana? Terus kalau masalah kerudung jangan nanya gue, dan ini pun gue masih kayak bener nggak nih pakainya, bener nggak nih, ya udahlah pokoknya pakai seadanya sebisa gue dan bisanya cuma seperti ini. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan untuk tips dan trik gimana caranya kalian tampil oke nanti di hari lebaran, makeup yang tahan lama dan sederhana sih kalau menurut pendapat gue, tapi bisa maksimal dengan penggunaan dari false lashes. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak usah pakai false lashes juga nggak masalah. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan selamat puasa untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.